Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'. Saya Pinuriani. Di sini saya akan menjelaskan manaqib Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikut videonya. Nama beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, gelarnya Amirul Mukminin, julukannya Abu Al-Hasan atau Abu Turab. Ayahnya bernama Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Nama ibu beliau Fatimah binti As'ad. Tempat tanggal lahirnya Mekah, Jumat 13 Rajab. Hari atau wafatnya malam Jumat 21 Ramadan 40 Hijriah. Umur beliau 63 tahun. Sebab kematiannya ditikam oleh Abdurrahman Ibnu Muljam semasa sholat subuh. Makamnya Nazab al-Syarif. Jumlah anak ada 36 orang, yaitu 18 laki-laki dan 18 anak perempuan. Pada waktu ibunya Fatimah binti As'ad dalam keadaan hamil, beliau masih ikut bertawaf sekitar Ka'bah. Karena keletihan yang dialaminya, lalu si ibu tadi duduk di depan pintu Ka'bah seraya memohon kepada Tuhannya agar memberikannya kekuatan. Tiba-tiba tembok Ka'bah tersebut bergetar dan terbukalah dindingnya. Seketika itu pula Fatimah binti As'ad masuk ke dalamnya dan terlahirlah di sana seorang bayi mungil yang kelak kemudian menjadi manusia besar, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Pembicaraan tentang Ali bin Abi Thalib tidak dapat dipisahkan dengan Rasulullah SAW, sebab sejak kecil beliau telah berada dalam didikan Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakannya sendiri, Nabi membesarkan aku dengan suapannya sendiri. Aku menyertai beliau kemanapun beliau pergi, seperti anak unta yang mengikuti induknya. Tiap-tiap hari aku dapatkan sesuatu hal yang baru dari pribadinya yang mulia, dan aku menerima serta mengikutinya sebagai suatu perintah. Setelah Rasulullah SAW mengumumkan tentang kenabiannya, beliau menerima dan mengimaninya dan termasuk orang yang masuk Islam pertama kali dari kaum laki-laki. Apapun yang dikerjakan dan diajarkan Rasulullah kepadanya selalu diamalkan dan ditirunya, sehingga beliau tidak pernah terkotori oleh kesyirikan atau tercemari oleh pribadi hina dan jahat, tidak ternodai oleh kemaksiatan. Kepribadian beliau telah menyatu dengan Rasulullah, baik dalam karakternya, pengetahuannya, pengorbanan diri, kesabaran, keberanian, kebaikan, kemurahan hati, kefasihan dalam berbicara dan berpidato. Sejak masa kecilnya, beliau telah menolong Rasulullah SAW dan terpaksa harus menggunakan kepalan tangannya dalam mengusir anak-anak kecil serta para gelandangan yang diperintah kaum kafir Quraisy untuk mengganggu dan melempari batu kepada diri Rasulullah SAW. Keberaniannya tidak tertandingi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tiada pemuda sehebat Ali dalam bidang keilmuan. Rasulullah menamakannya sebagai pintu ilmu. Bila ingin berbicara tentang kesolehan dan kesetiaan, maka simaklah sabda Rasulullah SAW. Jika kalian ingin tahu ilmunya Adam, kesolehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, keterpesonaan Musa, pelayanan dan kepantangan Isa, maka lihatlah kecemerlangan wajah Ali. Beliau merupakan orang yang paling dekat hubungannya kekeluargaannya dengan Nabi SAW, sebab beliau bukan hanya sepupu Nabi, tetapi sekaligus sebagai anak asuhnya dan suami dari putri, serta sebagai penerus kepemimpinan umat sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Sejarah juga telah menjadi saksi nyata atas keberaniannya. Di setiap peperangan, beliau selalu saja menjadi orang yang terkemuka. Di perang Badar, hampir separuh dan jumlah musuh yang mati tewas di ujung pedang Imam Ali bin Abi Thalib. Di perang Uhud, yang mana musuh Islam lagi-lagi dipimpin oleh Abu Sufyan dan keluarga Umayyah yang sangat memusuhi Nabi. Imam Ali bin Abi Thalib kembali
memerankan perang yang sangat pentingnya itu ketika sebagian sahabat tidak lagi mendengar wasiat Rasulullah SAW agar tidak turun dari atas gunung. Namun mereka tetap turun sehingga orang kafir Quraisy mengambil posisi mereka. Imam Ali bin Abi Thalib segera datang untuk menyelamatkan diri Nabi dan sekaligus menghalau serangan itu. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Imam Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Ammar bin Abdi Wud dengan satu tebas pedangnya yang bernama Zulfikar. Ammar bin Abdi Wud terbelah menjadi dua bagian. Demikian pula halnya dengan perang Khaybar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Nabi SAW bersabda, "Esok akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya." Maka seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun ternyata Imam Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan kehormatan itu serta mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang berani bernama Marhab, lalu menebasnya hingga terbelah menjadi dua bagian. Begitulah kegagahan yang ditampakkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi musuh Islam serta dalam membela Allah dan Rasulnya. Seluruh kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib dipersembahkan untuk Rasulullah demi keberhasilan misi Allah. Kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah benar-benar terbukti lewat perjuangannya. Penderitaan dan kesedihan dalam medan perjuangan mewarnai kehidupannya. Namun, penderitaan dan kesedihan yang paling dirasakan adalah saat ditinggalkan Rasulullah SAW. Tidak cukup itu, 75 hari kemudian istrinya Fatimah Zahra juga meninggal dunia. Kepergian Rasulullah SAW telah membawa angin lain dalam kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib. Terjadinya pertemuan Syaqifah yang menghasilkan pemilihan khalifah pertama, baru didengarnya setelah pulang dari kuburan Rasulullah SAW, sebab pemilihan khalifah itu menurut sejarah memang terjadi saat Rasulullah belum dimakamkan. Pada tahun ke-13 Hijriah, khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan menunjuk khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab sebagai penggantinya. 10 tahun lamanya khalifah kedua memimpin dan pada tahun ke-23 Hijriah beliau juga wafat. Namun sebelum wafatnya, khalifah pertama telah menunjuk 6 orang calon pengganti dan Imam Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang dari mereka. Kemudian terpilihlah Khalifah Utsman bin Affan. Pada tahun ke-35 Hijriah, Khalifah Utsman terbunuh dan kaum muslimin secara demokrasi memilih serta menunjuk Imam Ali sebagai khalifah dan pengganti Rasulullah SAW. Dan sejak saat itu beliau memimpin negara Islam tersebut. Selama masa kekhalifahannya yang hampir 4 tahun 9 bulan, Ali mengikuti cara Nabi dan mulai menyusun sistem yang islami dengan membentuk gerakan spiritual dan pembaharuan. Dalam merealisasikan usahanya, beliau menghadapi banyak tantangan dan peperangan, sebab tidak dapat dimungkiri bahwa gerakan pembaharuan yang digunakannya dapat meroboh dan menghancurkan keuntungan-keuntungan pribadi dan beberapa kelompok yang merasa dirugikan. Akhirnya terjadilah perang Jamal dekat Basrah antara beliau dengan Talhah dan Zubair yang didukung oleh Muawiyah, yang mana di dalamnya Aisyah Ummul Mukminin ikut keluar untuk memerangi Imam Ali bin Abi Thalib. Peperangan pun tak dapat dihindari dan akhirnya pasukan Imam Ali bin Abi Thalib berhasil memenangkan peperangan itu, sementara Aisyah Ummul Mukminin dipulangkan secara terhormat ke rumahnya.
Perang Jamal adalah perang saudara pertama dalam sejarah Islam karena konflik yang dihadapi oleh keluarga Nabi sendiri. Kemudian terjadi perang Siffin, yaitu peperangan antara beliau melawan kelompok Muawiyah sebagai kelompok oposisi untuk kepentingan pribadi yang merampas negara yang sah. Peperangan itu terjadi di perbatasan Irak dan Syria yang berlangsung selama setengah tahun. Beliau juga memerangi Khawarij, orang yang keluar dari ruang lingkup Islam di Nahrawan, yang dikenal dengan nama Perang Nahrawan. Oleh karena itu, hampir sebagian besar hari-hari pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib digunakan untuk peperangan intern melawan pihak-pihak oposisi yang sangat merugikan negara Islam. Akhirnya menjelang subuh 19 Ramadan 40 Hijriah, ketika sedang sholat di Masjid Kufah, kepala beliau ditebas dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam. Menjelang wafatnya, pria sejati ini masih sempat memberi makan kepada pembunuhnya. Singa Allah yang dilahirkan di rumah Allah, yaitu Ka'bah, dan dibunuh di rumah Allah, yaitu Masjid Kufah, yang mempunyai hati paling berani, yang selalu berada dalam didikan Rasulullah SAW sejak kecilnya, serta selalu berjalan dalam ketaatan pada Allah hingga hari wafatnya. Kini telah mengakhiri kehidupan dan pengabdiannya untuk Islam. Beliau memang telah tiada, namun itu tidak berarti seruannya telah berakhir. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.